Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, Sistem Pakar atau Expert System, yang disusun oleh Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Rizky Anda, dan saya sendiri Guntur Fatur Rahman. Oke, bisa dilanjut, Rizky. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pakar. Jadi sistem pakar itu ada dua. Yang pertama itu kepakaran. Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau dari pengalaman. Nah, kepakaran inilah yang memungkinkan para ahli untuk dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik dari seseorang yang bukan pakarnya. Lalu sedangkan pakarnya sendiri itu adalah artinya itu orang atau seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus, serta mampu menerapkan untuk memecahkan masalah atau memberi nasihat. Lalu sistem pakar itu adalah suatu cabang dari AI yang paling banyak dibuat aplikasinya selain dari game. Dan sistem pakar itu juga mencoba membuat komputer berpikir dan menyelesaikan masalah layaknya seorang pakarnya. Lalu ada beberapa contoh dari sistem pakar. Yang pertama itu adalah MySyn. Jadi MySyn ini adalah sistem pakar yang awalnya menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasikan bakteri yang menyebabkan infeksi seperti bakterimia dan meningitis, dan untuk merekomendasikan antibiotik. Jadi MySyn ini tuh paling terkenal dibuat oleh Aldous Shortlife dari Stanford University pada tahun 70. Dan sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasikan pengobatan. MySyn juga membantu dokter mengidentifikasikan pasien yang menderita penyakit dengan memasukkan data pasien seperti umur, riwayat kesehatan, dan hasil laboratorium, dan informasi terkait lainnya. Dengan informasi ini, ditambah pengetahuan yang sudah ada di dalam komputer, MySyn dapat mendiagnosa selanjutnya atau merekomendasikan obat dan dosis yang harus dimakan. Lalu ada Dendral. Jadi Dendral ini adalah proyek dalam kecerdasan buatan yang dibuat sekitar tahun 1960. Dendral ini tuh perangkat lunak komputer yang dihasilkan. Jadi tujuan utamanya itu untuk mempelajari pembentukan dan penemuan hipotesis dalam sains. Lalu Dendral itu juga dapat mengidentifikasi suatu struktur molekular campuran kimia yang tadi kenal. Lalu ada Exon, merupakan sistem pakar untuk membantu konfigurasi komputer besar. Jadi Exon ini tuh juga disebut program R1 secara internal untuk untuk kepanjangannya expert konfigurasi. Jadi itu sistem yang berbasis aturan produksi yang ditulis dalam OPS5 oleh John McDermott dari CMU pada tahun 1978. Itu tuh untuk membantu pemesanan sistem komputer atau FACSDEC secara otomatis memilih komponen-komponennya. Lalu ada Excel. Jadi Excel ini tuh dirancang untuk membantu karyawan bagian penjualan dalam pemilihan komponen sistem fax, karena banyak karyawan yang kesulitan dalam memilih suatu komponen yang paling tepat. Lalu ada prospektor. Kalau prospektor ini sendiri itu sistem pakar yang membantu ahli geologi dalam mencari atau menemukan deposit. Ya, jadi prospektor ini tuh pusat kecerdasan buatan SRI internasional mengembangkan prospektor untuk survei geologi Amerika Serikat untuk membantu ahli geologi dalam mengeksplorasi mineral. Jadi sistem tersebut itu salah satunya sistem pakar berbasis komputer pertama di dunia berusaha untuk mewakili pengetahuan dan proses penalaran ahli dari geologi.
Lalu ada Delta. Jadi Delta ini sendiri tuh dibuat oleh perusahaan GE atau General Electric untuk membantu karyawan bagian pemeliharaan mesin lokomotif diesel dalam pemantauan mesin-mesin yang tidak berfungsi dengan baik dan membimbing ke arah prosedur perbaikan. Lalu ada Folio. Jadi Folio itu adalah sistem pakar untuk membantu manajer portofolio. Ini mewawancarai klien dan berdasarkan pengetahuan ahli untuk menentukan tujuan investasi klien dan portofolio yang paling sesuai dengan mereka. Dan folio ini juga tempat ujian untuk teori penalaran heuristik tentang ketidakpastian dan tugasnya memiliki banyak kesamaan dengan paradigma. Jadi folio merupakan sistem pakar yang menolong stockbroker dan juga tugas manajer untuk menangani investasi bagi kepentingan para pelanggannya. Lalu Folio juga bisa memberikan rekomendasi tentang keamanan investasi, mengevaluasi stok beresiko tinggi, menghitung kembalian modal, dan membuat keputusan dalam hal pemasaran di suatu komoditi. Lalu membantu para perencana keuangan untuk memperkecil kerugian karena pajak, inflasi, atau faktor lainnya, misalnya naik turunnya dari nilai mata uang tersebut. Lalu ada EL yang digunakan untuk menganalisis dan membantu rekayasa perancangan sirkuit elektronik yang terbuat dari transistor, dioda, dan juga resistor. L ini tuh diagram skematik dari sirkuit ini dimasukkan dalam komputer, dan EL itu menganalisis menentukan karakteristik sirkuit, nilai voltase, dan strum yang ada pada semua titik sirkuit. Dari basisnya ini mengetahui pada L merupakan prinsip umum elektronik seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, karakteristik komponen, dan juga teori operasi transistor. Nah, ruang lingkup dari sistem expert ini tuh yang pertama itu ada intervensi, yaitu pengambilan keputusan dari hasil observasi. Di antaranya seperti pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan. Lalu selanjutnya ada prediksi. Jadi prediksi ini itu seperti memprediksi ke depannya akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Di antaranya peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil militer, pemasaran, atau juga peramalan untuk keuangan. Lalu ada diagnosis. Diagnosis ini itu menentukan sebab malfungsi dalam suatu kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, di antara yang medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Lalu ada desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu dan kendala-kendala tertentu, seperti diantaranya layout sirkuit, perancangan dan perancangan bangunan. Kalau lanjut dari perancangan itu, merancang rangkaian tindakan yang dapat mencapai jumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi militer, dan pengembangan politik, routing, dan manajemen proyek. Lalu ada monitoring untuk membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya. Di antaranya itu adalah computer aided monitoring system. Lalu selanjutnya ada debugging atau repair, menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, diantaranya memberi resep obat terhadap suatu kegagalan. Lalu ada instruksi untuk melakukan diagnosis, debugging, dan perbaikan kinerja. Lanjut ada kontrol untuk mengatur tingkah laku sebuah environment yang kompleks seperti kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan juga monitoring kelakuan dari sistemnya. Lalu ada seleksi untuk mengidentifikasikan pilihan terbaik dari sekumpulan kemungkinan. Lalu ada simulasi untuk pemodelan interaksi antara komponen-komponennya. Oke, saya lanjut. Ada manfaatnya. Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar.
lalu mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang kelima, tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari. Yang keenam, dapat digandakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya. Lalu dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Lalu menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas dan produktivitas karena dapat memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Lanjut. Lalu ada kelemahan. Kelemahannya biaya yang diperlukan untuk membuat atau memelihara dan mengembangkannya sangat mahal. Sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi seseorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Lalu yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Yang keempat, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama benar. Yang kelima, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Lalu yang terakhir, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Lanjut. Lalu ini ada strukturnya. Bisa kita lihat lingkungan konsultasi, pemakai, lalu antar muka, terus aksi yang direkomendasikan, mesin intervensi, fasilitas penjelasan, workplace, lalu lingkungan pengembangan, basis pengetahuan, fakta, dan aturan, perbaikan pengetahuan, knowledge engineer, pakar, akuisisi di pengetahuan. Selanjutnya, komponen antarmuka pengguna atau user interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Lanjut. Lalu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu pertama fakta, informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu. Aturan, informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi kalian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Metode akuisisi pengetahuan. Wawancara, metode yang paling banyak digunakan ya yang melibatkan pembicara dengan pakar secara langsung dalam suatu wawancara. Lalu analisis protokol. Dalam metode ini pakar diminta untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikirannya dengan menggunakan kata-kata. Pekerjaan tersebut direkam, dituliskan, dan dianalisis. Observasi pada pekerjaan pakar. Pekerjaan dalam bidang tertentu yang dilakukan pakar direkam dan diobservasi. Induksi aturan dari contoh. Induksi adalah suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Suatu sistem induksi aturan diberi contoh-contoh dari suatu masalah yang hasilnya telah diketahui. Setelah diberikan beberapa contoh, sistem induksi aturan tersebut dapat membuat aturan yang benar untuk kasus-kasus contoh. Selanjutnya, aturan dapat digunakan untuk menilai kasus lain yang hasilnya tidak diketahui. Komponen mesin, motor,
mesin atau interface engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin invensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Oke, boleh dilanjut, Lukman. Komponen perbaikan pengetahuan, pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi sehingga program dan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa yang mendatang. Selanjutnya, fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang digunakan untuk menjelaskan solusi atau kesimpulan, juga untuk menjelaskan jalannya sistem pakar. Komponen workplace atau backboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja working memory digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan berisi pengetahuan dalam penyelesaian masalah. Ada dua pendekatan basis pengetahuan, yaitu penalaran berbasis aturan atau rules-based reasoning. Yang kedua, penalaran berbasis kasus case-based reasoning. Oke, lanjut. Penalaran berbasis aturan atau rules-based reasoning. Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if, then. Bentuk ini digunakan apabila kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Di samping itu, bentuk ini juga digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang jejak atau langkah-langkah pencapaian solusi. Contohnya, aturan identifikasi hewan. Rule pertama, jika hewan berambut dan menyusui, maka hewan mamalia. Rule kedua, jika hewan mempunyai sayap dan bertelur, maka hewan jenis burung. Aturan ketiga, jika hewan mamalia dan memakan daging, maka itu hewan karnivora, dan seterusnya. Dan yang kedua, penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning. Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang atau fakta yang ada. Bentuk ini digunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir sama mirip. Selain itu, bentuk ini juga digunakan bila kita telah memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam berbasis pengetahuan. Oke. Selanjutnya, mesin interference atau interference engine. Ada dua cara penalaran yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi. Yang pertama, forward chaining. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri dulu atau if dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kedua, backward chaining. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan atau then dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Contoh if EA. Contohnya yang pertama, if suku bunga turun, maka harga obligasi naik. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun. R3, suku bunga tidak berubah, maka harga obligasi tidak berubah. R4, jika dolar naik, maka suku bunga turun. R5, dolar turun, maka suku bunga naik. Dan yang terakhir R6, harga obligasi turun,
maka beli obligasi. Apabila diketahui bahwa dolar turun, maka untuk memutuskan apakah untuk membeli obligasi atau tidak dapat ditunjukkan sebagai berikut. Contoh IA lagi, forward chaining. Dari fakta dolar turun tersebut, berdasarkan Rule 5 diperoleh konklusi suku bunga naik. Dari Rule 2, suku bunga naik menyebabkan harga obligasi turun. Dengan Rule 6, jika harga obligasi turun, maka kesimpulan yang diambil adalah membeli obligasi. Backward chaining, dari solusi yaitu membeli obligasi. Dengan menggunakan Rule ke-6, diperoleh antecedent harga obligasi turun. Dari rule kedua dibuktikan harga obligasi turun bernilai benar jika suku bunga naik bernilai benar. Dari rule kelima, suku bunga naik bernilai memang bernilai benar karena diketahui faktor dolar turun. Selanjutnya, contoh EA forward. Misalkan diketahui sistem Packer menggunakan 5 buah rule berikut. R1 yang mana jika if batuk dan pilek, maka flu. If mual dan panas dan pusing, maka masuk angin. Jika muntah sama dengan mual. Jika keringat dingin sama dengan demam. Jika demam dan batuk, maka radang. Kayak fakta gejala dari analisis pertama, muntah, panas, keringat dingin, pilek dan pusing. Pertama kita lihat dulu dari muntah. Apakah di R1 terdapat muntah? Tidak terdapat. Terus kita lihat di R kedua, muntah tidak terdapat muntah, maka dia tidak termasuk masuk angin. Oke, yang ketiga, if muntah sama dengan mual. Oke, di situ ada ada tambahan mual. Jadi kita bisa memasukkan di fakta-fakta gejala mual. Ini fakta-fakta gejala bisa ditambah setelah pusing mual. Terus dilihat keringat dingin. Jika keringat dingin termasuk fakta-fakta gejala, maka dia termasuk demam. Berarti setelah ada dua hipotesis yang baru, mual dan demam, masuklah ke fakta-fakta gejala terbaru. Terus yang R kelima, demam dan batuk. Termasuk radang. Di sini fakta-fakta gejala awal tidak ada demam dan batuk. Jadi hipotesis yang terbaru untuk analisis kedua yang baru ialah muntah, panas, keringat dingin, pilek dan pusing, demam dan mual. Baru kita lihat hipotesis dari yang kedua, muntah, panas, keringat dingin, pilek dan pusing, mual, apa namanya tadi, demam. Itu kita lihat panas, mual termasuk masuk angin. Terus muntah termasuk mual, pilek termasuk flu, dan pusing termasuk pusing dan demam termasuk di bagian masuk angin juga, dan radang. Oke. Dari hipotesis tadi itu kita bisa melihat penyakitnya ialah mual karena muntah, terus masuk angin dan demam. Ya, sampai terakhir nih. Dan literasi pertama, tambahan di R3 dapat fakta baru yaitu mual dan demam. Sisanya masih sama dengan awal. Lanjut. Literasi kedua masih sama, tapi dengan hipotesis kedua yang baru masuk angin. Lanjut. Dan hasilnya, pasien mengalami penyakit mual, demam, dan masuk angin. Segera ke sarannya ialah segera ke poliklinik Telkom. Lanjut. Mungkin sampai situ aja. Sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.